Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bersama lagi dengan Sensei dari Jago Jepang. Sekarang kita akan lanjut ya. Kalau kemarin kita belajar tentang N5 metode JCP, sekarang saatnya kita lanjut ke N4 Bunpo ya, metode JCP. Oke ya, langsung saja ya. Oke, Bunpo metode JCP. Oke ya, di situ ada metode kata pendamping. Bagi teman-teman yang udah belajar di N5 kemarin, udah tahu ya pasti bahwa JCP punya metode tersendiri, ya buatan Sensei gitu ya, eh, dengan menggunakan metode kata pendamping. Jadi lebih simpel belajar Bunpo-nya, lebih gampang dipahami dan lebih gampang untuk digunakan ketika berbicara maupun tentunya lebih gampang untuk menjawab soal gitu ya dengan metode kata pendamping ini. Nah, di N5 udah dipelajari, sekarang kita lanjut ya di N4-nya seperti apa bunpo-bunpo yang kata pendamping apa yang kita pelajari di N4. Oke ya, lanjut ya. Oke, metode kata pendamping yang memang khusus ada di Jago Jepang ini, di JCP Jago Jepang ini, sebelum menggunakannya pastikan eh, kamu sudah menguasai kata kerja N4-nya. Jadi, dengan menguasai kata kerja N4, penggunaan kata pendamping ini, metode kata pendamping ini akan jadi lebih maksimal. Kalau belum menguasai kata kerja N4, nggak akan maksimal, karena ya ini satu set gitu ya, kata kerja sama kata pendampingnya. Jadi karena metode kata pendamping ini sering banget digunakan untuk kata kerja, dan ketika di soal JLPT pun kebanyakan itu berhubungan dengan kata kerja ya, apa pilihan-pilihan soalnya gitu ya, pilihan pilihan gandanya jawaban soalnya itu banyak berhubungan sama kata kerja dan kata pendamping. Jadi kata kerja N4 wajib kamu kuasai. Kalau belum ya hafalkan dan pelajari ya. Untuk Jago Jepang sendiri, di JCP sendiri, saya sih udah berikan list kata kerja N4 kalau kalian ikut di kelas N4-nya ya. Tentu saja udah diberikan list kata kerja N4 gitu ya. Di kelas Kaiwa pun untuk level 2 level 3 gitu ya. Di kelas Kaiwa pun telah diberikan list kata kerja N4 yang wajib kamu hafalkan untuk eh, menguasai kata pendamping ini. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian ya, list kata pendamping ada 120 kata kerja yang wajib kamu hafalkan, yang kemungkinan ataupun sering muncul di soal-soal JLPT N4. Jadi wajib kamu hafalkan sebelum menggunakan metode kata pendamping ini. Itu yang pertama ya. Yang pertama kamu wajib hafal eh, kata kerja N4-nya. Keduanya, kamu sebelum menguasai metode kata pendamping ini, pastikan kamu sudah menguasai 5 perubahan kata kerja. Di N5 ataupun di kelas Kaiwa Jago Jepang, kalian udah belajar bagaimana 5 perubahan kata kerja ya. Wajib, udah pasti udah dikuasai kalau kalau belajar di Jago Jepang ya, pasti udah dikuasai karena itu penting banget untuk menguasai tata bahasa ataupun po. 5 perubahan kata kerja itu apa sih? Kita review dikit. Itu bentuk ru, te, ta, nai, dan mas. Ru, te, ta, nai, dan mas. Ada 5 ya. Nah, untuk N5 cukup menguasai 5 perubahan kata kerja ini. Sedangkan untuk N4 tidak cukup 5, tapi 7. Jadi ada penambahan 2 perubahan kata kerja untuk N4. Nah, 7 inilah yang akan digunakan terus sampai level-level selanjutnya, baik itu N3, N2, N1, 7 perubahan kata kerja ini akan digunakan seterusnya ya. Untuk N5 cukup 5 aja. Untuk N4 dan ke atasnya, seterusnya itu wajib hafal 7 perubahan kata kerja. Ru, te, taneng, dan mas. Nah ya, itu 5 ya. Duanya apa lagi? Saya sih udah jabarkan di video terpisah tentang khusus tentang 7 perubahan kata kerja gitu ya. Nah, tapi saya ulang sedikit karena kita bahas Unpo di sini. Oke ya. Jangan lupa nonton nonton penjelasan saya tentang 7 perubahan kata kerjanya ya. Saya sudah sampaikan di link LMS-nya, di data video LMS-nya, jadi tinggal klik aja. Nah, untuk di video ini saya jabarkan sedikit aja pengulangan ya, reviewnya. Nah, kalau di N5 kita belajarnya rute, tanai, dan mas. Untuk N4 kita ubah metodenya, nai itu jadi A. Oke ya, karena memang eh, kakanai misalnya atau yomanai A ya, A. Oke ya. Jadi menggunakan vokal A, mas itu I, ru itu U, eru yang tambahan ya, eru itu E, O,
itu O. Komen. Jadi A, I, U, E, O, T sama ta. Ada 7 ya. A, I, U, E, O, T sama ta. Nah, 5 ini pakai huruf vokal. Oke, 2 ini pakai nyanyian. Suruh T benung D, kalian udah hafal. Berarti bentuk T sama bentuk ta. Ya, karena ini N4 dan materi ini materi N5. Yang 5 ini materi N5, N5 ya. Jadi, saya harapan kalian udah paham dan harusnya udah paham sih. Karena ini materi N5. Oke, ada 7 ya. Sekarang untuk N4 berarti A, I, U, E, O, T sama ta. Nah, semua kata kerja di bahasa Jepang itu bisa diubah menjadi huruf vokal ya. Menjadi A, I, U, E, O, T sama ta gitu ya. 5 huruf vokal, T sama ta itu berdasarkan nyanyian. Oke ya. Misalnya kita punya kata yomu, berarti yoma, yomi, yomu, yome, yomo, sama yonde, sama yonda untuk T sama tanya. Misalnya lagi, misalnya apa ya? Misalnya yobu ya, memanggil berarti yoba, yobi, yobe, a, i, u, yobu, komen. A, yoba, i, yobi, u, yobu, e, yobe, o, yobo, sama yon, yobu juga, yonde sama yonda. Oke ya, udah bisa ya. Itu review dikit aja, nanti tonton aja video sensei tentang perubahan 7 perubahan kata kerjanya. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke tujuh apa ya, ketujuh kata perubahan kata ya, ketujuh perubahan kata kerja itu kita masukkan ke dalam tabel. Seperti biasa kita ada tabel kata pendamping, ada 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di N5-nya 5, di N4 tambah 2 lagi yaitu 7 menjadi 7. Oke. Kita langsung praktekkan pakai kosakata. Di sini ada gambar eh, cewek ya, cowok perempuan lagi main gitar, berarti kosakatanya gitau hiku, bermain gitar. Nah, sekarang hiku ini kata kerja ya. Hiku ini kan kita sekarang coba masukkan ke tabel kata pendamping di atasnya sebagai 7 perubahan kata kerja yaitu hika, ya hikanai lengkapnya hikanai gitu ya. Lengkapnya hikanai. Hiki lengkapnya hikimas gitu ya. Hika, hiki berarti sama ya. Hiku. Nah, hiku itu kata dasarnya hiku gitu ya. Hike lengkapnya hikeru. Hikeru, hikemas itu ya, hikeru. Hiko, hiko itu O-nya, hiko, hite, hita gitu ya, bentuk T, bentuk ta yang harus nyanyi ya. Contoh lain misalnya apa lagi ya? Misalnya hanasu lah ya. Misalnya hanasu berarti bentuk bentuk eh, A-nya hanasa, hanasanai gitu ya, hanasa, hanasanai, hanasi, hanasimas gitu ya. Hanasu, hanaseru, oke ya, hanaseru, hanaso. Hanasite nyanyi, Hanasita nyanyi gitu ya. Oke ya, udah ya. Berarti udah paham lah ya eh, cara mengisi tabel atasnya ya. Oke ya. Kalau belum ya ulangin lagi materi N5 karena ini memang materi N5 ya. Oke, sekarang situ ada gambarnya. Kita ada kata-kata baru yaitu Nihon e iku, pergi ke Jepang. Kita punya kata-kata iku ya. Sekarang kita akan belajar kata pendamping untuk N4 yang pertama. Kita akan mengambil dari tabel ku karena itu kata dasar ya. Kita akan pakai apa sih kata pendamping yang muncul untuk kata kerja bentuk ru gitu ya. Ini ya, yang di sini ya, yang kata dasar bentuk ru-nya ya, yang ku-nya ya, yang u. Oke, Nihonge iku, misalnya pergi ke Jepang. Oke, kita pelajari kata pendamping yang pertama yaitu tameni. Tameni itu artinya untuk atau demi. Jadi langsung kata pendamping itu langsung saja tambahkan kata kerja sama kata pendampingnya apa. Dikelopkan aja. Kata kerja, kata pendamping. Kata kerja, kata pendamping. Berarti kata kerjanya Nihong e iku, kelopkan aja langsung sama tameni. Berarti Nihong e iku tameni. Nihong e iku tameni. Atau Nihong ni iku tameni. Ini sama, sama ya, artinya pergi ke. Berarti Nihong e iku tameni. Gitu ya. Artinya Nihonga iku pergi ke Jepang, tame ini artinya untuk atau demi. Demi berarti demi pergi ke Jepang atau untuk pergi ke Jepang. Bisa ya? Kayak Nihonga iku tame ni.
untuk bekerja ke Jepang, berarti hataraku tameni gitu ya. Nihong hataraku tameni. Demi apa lagi ya? Demi kata kerja lagi ya. Demi olahraga gitu atau jangan demi olahraga, demi melindungi atau demi apalah ya. Pokoknya demi membaca buku gitu ya. Demi membaca buku misalnya saya pergi ke perpustakaan. Nah, berarti yomu tameni. Demi memasak rendang saya belajar di YouTube misalnya ya demi memasak rendang atau untuk memasak rendang saya belajar di YouTube berarti rendang riori suru tameni atau riori skuru tameni gitu saya jadi tameni itu artinya untuk contohnya langsung kita lengkap ya kita lengkapi misalnya nihong iku tameni demi belajar demi demi pergi ke Jepang ishokenme ni nihong go o benkyou shimasu demi pergi ke Jepang atau eh, untuk pergi ke Jepang saya belajar bahasa Jepang dengan giat gitu ya. Nah, gitu ya. Misalnya apa lagi? Demi pergi ke Jepang nabung dulu berarti ya. Nihon iku tame ni choking shimasu gitu. Okane o choking shimasu. Saya menabung demi pergi ke Jepang. Oke ya, bisa ya. Nah, itu untuk kata kerja tameni. Tameni bisa nggak digunakan untuk kata benda? Misalnya demi kamu kan kata benda ya kamunya atau demi demi diri saya gitu ya demi JCP demi Jepang misalnya. Nah itu bisa itu pas pakainya langsung saja kata bendanya ditambah no tameni misalnya anata no tameni demi kamu kimi no tameni sering di film-film ya kimi no tameni demi kamu gitu ya nihong no tameni demi Jepang gitu ya demi apa lagi demi demi uang okane no tameni demi duit gitu ya nah gitu kalau kata benda gitu ya cuma kalau kata kerja dia harus menggunakan bentuk ru oke ya nihong iku tameni nihongo benkyou shimasu nihong iku tameni choking shimasu gitu ya demi pergi ke Jepang belajar bahasa Jepang demi pergi ke Jepang menabung bisa ya tameni artinya demi atau untuk berikutnya nara. Nara itu menyatakan pengandaian, artinya kalau, cuma dia spesifik menyatakan kalau yang eh, apa ya saran atau rekomendasi ataupun pendapat gitu ya. Nah itu menggunakan nara. Misalnya teman kamu pengen pergi ke Jepang, oke ya. Kamu mau memberikan saran ke dia gitu ya. Nah kita bisa pakai kalimat Nihong iku nara. Kalau pergi ke Jepang, Nihong iku nara. Jadi Nihong iku sama nara digabung aja klop kata pendamping. Berarti Nihong iku nara itu sonomai ni Nihongo o benkyou shita hoga ii desu. Oke ya. Eh, kalau pergi ke Jepang, sebelumnya lebih baik belajar bahasa Jepang gitu ya. Jadi Nihong iku nara sonomai ni Nihongo o benkyou shita hoga ii desu. Misalnya. Atau Nihong iku nara Nihongo o benkyou shite kudasai. Kalau pergi ke Jepang, ya, harap belajar bahasa Jepang gitu ya. Kayak gitu ya. Atau silakan belajar bahasa Jepang. Nah, jadi kalaunya itu menyatakan ada rekomendasi ataupun ada saran. Misalnya lagi, eh temanmu mau berangkat nih dari Jakarta ke Bandung ataupun dari Bandung ke Jakarta ya. Bisa bilang seperti ini. Eh, Bandung Ikunara kalau pergi ke Bandung gitu. Bandung Ikunara Den Siaga Benri Des. Gitu ya. Pakai kereta itu praktis gitu. Kalau dari tempat dia ya misalnya. Gitu ya. Jadi Nara itu artinya ada rekomendasi ataupun ada saran. Saya ulangi ya, misalnya Nihong Gomen. Bandung Ikunara Den Siaga Benri Des gitu ya. Atau apa ya? Misalnya itu ya. Jadi Nara itu lebih ke saran. Bisa juga kata benda misalnya, tapi kalau kata benda dia langsung ya. Eh Anatanara, Anatanara, do omoimasu ka? Gimana menurut kamu? Watashi nara, kalau menurut aku ya, basuga benri desu. Bus lebih 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 simpel, lebih praktis gitu. Nah, jadi Anatanara kalau kamu gitu ya, Watashi nara kalau aku. Gitu. Contoh-contoh di film-film yang sering sering digunakan misalnya Anatanara kito dekimasu.
Kalau kamu pasti bisa gitu. Jadi, nah itu artinya kalau. Oke ya. Jadi di N4 ini untuk kata pendamping bentuk U ya, itu hanya ada dua aja yang wajib kamu kuasai, ada dua aja, gampang ya. Tameni sama Nara itu doang. Tameni sama Nara itu doang. Tameni artinya demi atau untuk, Nara artinya kalau. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, nanti kita akan lanjut untuk kata kerja bentuk yang lainnya. Sekian dulu.